Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, banyak orang yang salah mengerti tentang Islam, terutama barat, terutama ilmuwan barat, terutama kaum orientalis. Mereka salah mengerti tentang Islam, mereka salah mengerti terhadap Islam, mereka salah mengerti terhadap ajaran Islam, sehingga mereka mispersepsi, salah sangka terhadap Islam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal Islam adalah dinus salam. Islam adalah agama perdamaian. Al-Islamu syari'atus salam wa dinul marhamah. Islam, syariat Islam adalah ajaran perdamaian, wa dinul marhamah, dan agama yang penuh kasih sayang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ajaran Islam adalah ajaran perdamaian, dan agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kata Islam sendiri berakar kata dari aslama yuslimu Islam, yang berarti damai, yang berarti patuh, yang berarti tunduk, yang berarti menyerahkan diri dan selamat. Sedang derivasi dari kata Islam berasal dari substansi maddatil Islam, yaitu assalam, kedamaian. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang-orang yang memeluk agama Islam disebut sebagai al-muslimun, orang-orang muslim, orang-orang yang pasrah, berserah diri kepada Allah. Begitu pula tatkala seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dianjurkan oleh ajaran Islam untuk selalu mengucapkan salam, assalamualaikum, semoga dilimpahkan kepadamu kedamaian. Dan kemudian yang menerima salam itu pun menjawab, waalaikumsalam, semoga dilimpahkan kepadamu keselamatan dan keberkahan. Bahkan tidak cuma sampai di situ. Ajaran Islam tatkala orang mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat Jumat,
mengerjakan sholat tahajud dan mengerjakan sholat-sholat yang lainnya pun diakhiri dengan assalamualaikum menengok ke kiri dan assalamualaikum menengok ke kanan, yang berarti bahwa semoga dilimpahkan kedamaian dan kasih sayang atasmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwa al-Islamu dinus salam. Agama Islam itu adalah agama perdamaian. Dalam ajaran Islam setiap langkah, setiap gerak muslim dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, dan lagi yang Maha Penyayang. Memohon pertolongan Allah kepada yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, dan lagi Maha Penyayang. Inilah ajaran Islam, ajaran kasih sayang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan bermasyarakat pun kaum muslimin dibekali oleh Nabi dengan satu hadis agar menyayangi sesama, agar menyayangi hewan, agar menyayangi tumbuh-tumbuhan dan menyayangi makhluk Allah yang lain, sebagaimana sabda Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk Allah yang di bumi, maka para malaikat yang di langit akan memohon kepada Allah agar Allah dan makhluk yang lain menyayangimu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak berhenti sampai di situ. Tatkala kaum muslimin setelah mengerjakan sholat 5 waktu, Nabi pun mengajarkan agar ba'da sholat 5 waktu itu berdoa dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian, Engkaulah sumber keselamatan. Dari Engkaulah datanglah kedamaian, datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kepada Engkaulah kembalinya kedamaian dan keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami dalam keadaan damai dan dalam keadaan selamat. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam nanti jika kami sudah wafat darussalam, kepada surgamu yang penuh kedamaian. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, Engkaulah Maha Pemberi berkah, wahai Rabb Tuhan kami yang Maha Agung dan lagi Maha Mulia. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa nomenklatur Islam, kata Islam yang berakar kata aslama yuslimu, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri dan selamat. Al-Islamu dinus salam, syariatul Islam syariatus salam wa dinul marhamah. Ajaran agama Islam adalah ajaran kedamaian, dan agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dan manakala bertemu dengan sesama muslim mengucapkan salam, assalamualaikum, dan di akhir sholat tiap 5 waktu maupun sholat sunnah yang lain dengan assalamualaikum warahmatullah. Dan sesudah sholat kemudian dianjurkan untuk berdoa Allahumma antas salam dan seterusnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam betul-betul agama damai. Islam adalah betul-betul agama perdamaian. Dinus salam, agama yang penuh dengan kasih sayang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, Barat, kaum orientalis Barat, ilmuwan Barat telah keliru dan salah mengambil kesimpulan seolah-olah agama Islam itu mengajarkan kekerasan, seolah-olah agama Islam itu adalah intoleran,
seolah-olah agama Islam itu adalah agama teroris dan seolah-olah agama Islam itu agama radikal. Kekeliruan barat dan kekeliruan para orientalis barat itu sehingga menimbulkan fobia terhadap Islam yang dikenal dengan Islamofobia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bila kita cermati lebih jauh ajaran Islam dari sumber pokoknya yaitu Al-Quran, Allah menegaskan di dalam Quran surat yang ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah sekali-kali kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rasul illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Illa rahmatan lil alamin sebagai penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tatkala Nabi diminta oleh seorang sahabat untuk berdoa agar Nabi mendoakan azab, mendoakan kecelakaan untuk orang-orang musyrik yang menyakiti umat Islam, yang menyakiti Nabi, agar orang musyrik itu mendapatkan azab, mendapatkan siksa. Maka Nabi kemudian menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Aku diutus bukan sebagai rasul untuk melaknat, aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus bukan untuk mengutuk, tapi aku diutus sebagai rahmat semesta alam. Innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya adalah aku adalah rahmat yang dipersembahkan sebagai hadiah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ilmuwan barat non muslim dalam penelitian yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang kemudian dia menulis sebuah buku, dan bukunya itu diberi judul The 100 of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Ia menyusun daftar itu, maka kemudian setelah dibuat ranking dari 100 tokoh dunia, setelah dia meneliti, akhirnya dia jatuh pilihan bahwa ranking pertama manusia yang paling berpengaruh di dalam sejarah hingga saat ini, kendati pun yang bersangkutan telah wafat, kendati pun Nabi Muhammad telah wafat, tapi ajarannya masih tetap diikuti dan masih tetap dituruti, sehingga ilmuwan tadi memberikan ranking yang pertama adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pun mengakui dan membenarkan serta memuji kelembutan hati Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159, Allah menegaskan, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat dari Allah engkau Muhammad telah berlaku lemah lembut, damai, menyejukkan terhadap mereka dan terhadap kaumnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andai saja Nabi, andai saja engkau Muhammad bersikap keras, ghalidhal qalbi, bersikap keras, berhati kasar, dan faddu min hawlik, pastilah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka untuk segala urusan dunia. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini, mari kita renungkan penjelasan Profesor Dr. Hamka
dalam mengutip wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun, sesungguhnya jika kamu mati ataupun terbunuh kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang dapat mati di atas kasur, orang dapat mati di atas medan tempur, berjuang menegakkan cita-cita lillahi kalimatillah, atau mati karena sakit, atau mati karena kecelakaan. Sebab-sebab orang mati bermacam-macam, tetapi putusnya nyawa itu hanya satu. Karena itu Hamka menegaskan, kemana engkau tujukan hidupmu itu, tujuan hidupmu itulah yang menentukan nilai hidup. Tujuan hidupmu itulah yang menentukan nilai hidup. Bukan berapa lama orang itu hidup, tetapi nilai hidup itulah yang menentukan. Bukan berapa lama orang itu hidup, akan tetapi nilai hidup itulah yang menentukan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, agar nilai hidup kita berarti, dan Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin dan memberi tauladan lemah lembut kepada siapapun. Mari kita pupuk, mari kita bina akhlak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, amaliyah kita, bahwa muslim itu cinta damai, bahwa ajaran Islam itu tidak seperti yang dipersepsikan, seperti yang disangkakan, seperti yang dituduhkan oleh kaum barat, kaum orientalis barat. Karena Islam itu adalah hakikatnya al-Islamu dinul Islam, Islam adalah agama perdamaian. Mudah-mudahan Allah menolong kita, Allah menolong umat Islam dimanapun adanya, bahwa Islam adalah agama perdamaian, bahwa muslim itu cinta damai, terlebih muslim yang berada di Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.